Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang e-bisnis dan e-commerce. Adapun mata kuliah sistem informasi ini diampu oleh Bapak Rido Riswaldi, STMM. Selanjutnya untuk anggota kelompok kami itu kelompok 5. Yang pertama ada saya, Iksan Kirikiranda sebagai moderator. Yang kedua ada Zaki Hafiz Desni. Dan yang ketiga ada Yogi Yuliandri. Adapun rumusan masalah dari materi ini, yang pertama ada e-bisnis, e-commerce, dan lahirnya perusahaan digital. Yang kedua ada sistem pembayaran e-commerce, dan yang ketiga tantangan manajemen dan peluang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuki materi yang pertama yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu pengertian e-bisnis dan e-commerce. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah proses jual beli barang dan juga jasa eh, atau informasi yang dilakukan melalui internet. Transaksi e-commerce melibatkan berbagai bentuk perdagangan seperti toko online, marketplace, hingga layanan berlangganan digital. E-commerce seringkali dikaitkan dengan model bisnis eh, to business to consumer atau B2C, business to business atau B2B, dan juga consumer to consumer atau C2C, di mana konsumen bisa langsung membeli produk dari perusahaan atau individu lain melalui platform digital. Yang kedua ada e-business. Sementara itu, e-business memiliki cakupan yang lebih luas dari sekedar transaksi jual beli. E-business mencakup seluruh aspek operasional bisnis yang berbasis digital, termasuk manajemen rantai pasokan, pemasaran digital, layanan pelanggan berbasis online, serta sistem pembayaran elektronik. Selanjutnya, lahirnya perusahaan digital. Kemajuan teknologi internet dan perkembangan infrastruktur digital telah mendorong munculnya berbagai perusahaan digital. Perusahaan digital adalah bisnis yang sepenuhnya mengandalkan teknologi untuk menjalankan operasionalnya. Contoh perusahaan digital yang berkembang pesat antara lain, yang pertama ada Amazon, perusahaan retail online terbesar di dunia yang awalnya hanya menjual buku, tetapi kini telah menjadi platform e-commerce global. Yang kedua ada Tokopedia, marketplace Indonesia yang menghubungkan penjualan dan pembelian dalam skala besar. Yang ketiga ada Gojek, perusahaan teknologi yang menawarkan berbagai layanan berbasis aplikasi, termasuk transportasi, pengiriman makanan, dan pembayaran digital. Dan yang keempat ada Netflix, di mana perusahaan yang bergerak di bidang hiburan digital dengan model bisnis berbasis langganan. Keberhasilan perusahaan-perusahaan ini didorong oleh inovasi dalam teknologi, model bisnis yang fleksibel, serta pemanfaatan data pelanggan untuk menciptakan layanan yang lebih baik. Sekian materi dari saya. Kita lanjutkan untuk materi yang kedua, sistem pembayaran dalam e-commerce yang akan dijelaskan oleh Zaki Hafiz Jasni. Kepada Zaki dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem pembayaran dalam e-commerce. Seiring dengan meningkatnya transaksi online, sistem pembayaran dalam e-commerce juga mengalami perkembangan pesat. Berikut adalah beberapa metode pembayaran yang umum digunakan dalam transaksi digital. Yang pertama yaitu kartu digital. Kartu kredit menjadi salah satu metode pembayaran yang paling populer dalam e-commerce dengan fitur keamanan seperti enkripsi data dan scored layer. Kartu kredit memungkinkan transaksi yang aman dan nyaman. Beberapa layanan juga menawarkan perlindungan tambahan seperti on-time password atau OTP untuk memastikan keamanan transaksi. Yang kedua merupakan dompet digital atau e-wallet. Dompet digital atau e-wallet adalah layanan pembayaran elektronik yang memungkinkan pengguna menyimpan saldo digital dan melakukan transaksi tanpa kartu fisik. Beberapa contoh dompet digital yang populer di Indonesia adalah yang pertama itu adalah GoPay, yaitu dompet digital dari Gojek yang digunakan untuk pembayaran layanan dalam ekosistemnya, serta transaksi di berbagai merchant. Yang kedua, OVO, yaitu e-wallet yang banyak digunakan untuk transaksi marketplace seperti Tokopedia dan berbagai toko offline. Yang ketiga yaitu Dana,
layanan dompet digital yang menyediakan fitur pembayaran QR kode, transaksi uang, dan pembayaran produk digital. Yang ketiga yaitu pembayaran digital akumulatif. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan micropayment yang dikumpulkan dan ditagihkan dalam periode tertentu. Contohnya adalah pembayaran langganan bulanan untuk layanan seperti Netflix, Spotify, atau layanan berbasis cloud. Yang keempat yaitu tunai digital atau cryptocurrency, yaitu seperti Bitcoin, Ethereum, dan USDT. Semakin banyak digunakan dalam transaksi digital karena sifatnya yang mendeskripsi keamanan yang tinggi, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan regulasi mata uang ini digital ini memberikan alternatif pembayaran yang lebih cepat dan murah untuk transaksi lintas negara. Yang kelima yaitu sistem pembayaran peer-to-peer atau P2P. Sistem ini memungkinkan individu untuk mengirim menerima uang secara langsung tanpa melalui perantara bank atau kredit. Contohnya seperti layanan yang menggunakan sistem ini adalah PayPal, Venmo, dan Kris yang memungkinkan pembayaran langsung antar pengguna. Yang keenam yaitu cek digital. Cek digital ini bentuk elektronik dari cek kertas tradisional. Layanan ini memungkinkan bisnis dan individu untuk melakukan pembayaran tanpa perlu menggunakan cek fisik, tetapi tetap dengan perlindungan hukum yang sama. Teknologi pembayaran dalam e-commerce terus berkembang dengan tujuan utama meningkatkan keamanan, kemudahan, dan efisiensi transaksi di dunia digital. Baik, sekian yang dapat saya materikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Zaki yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir atau yang ketiga itu tantangan manajemen dan peluang dalam e-commerce yang akan dijelaskan oleh Yogi Yuliandri. Kepada Yogi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang tantangan manajemen dan peluang dalam e-commerce. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tantangan dalam e-commerce. Meski menawarkan berbagai keuntungan, e-commerce juga menghadapi berbagai tantangan yang harus diatasi agar bisnis dapat berjalan dengan lancar. Tantangan yang pertama itu ada keamanan dan privasi data. Salah satu tantangan utama dalam e-commerce adalah keamanan transaksi dan perlindungan data pelanggan. Next. Yang kedua itu ada perubahan dalam model bisnis. Bisnis yang ingin beralih ke e-commerce harus melakukan transformasi digital yang tidak selalu mudah. Beberapa perusahaan mengalami kesulitan dalam mengadopsi teknologi baru dan menyesuaikan strategi bisnis mereka dengan tren digital. Yang ketiga, ada konflik saluran distribusi. Banyak bisnis tradisional yang merasa terancam dengan kehadiran e-commerce karena dapat mengurangi ketergantungan terhadap toko fisik dan distributor. Oleh karena itu, perusahaan harus menemukan keseimbangan antara model bisnis offline dan online agar tidak kehilangan pelanggan dari kedua sisi. Selanjutnya, itu ada regulasi dan hukum. Setiap negara memiliki regulasi yang berbeda terkait e-commerce, termasuk perpajakan, hak konsumen, dan perlindungan data pribadi. Bisnis yang beroperasi di beberapa negara memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku agar tidak menghadapi masalah hukum. Dan tantangan yang terakhir itu ada kepercayaan konsumen. Banyak konsumen yang masih ragu untuk berbelanja online karena khawatir akan penipuan, produk yang tidak sesuai deskripsi, ataupun layanan purna jual yang buruk. Oleh karena itu, membangun kepercayaan pelanggan dengan layanan yang transparan dan profesional menjadi kunci keberhasilan dalam e-commerce. Selanjutnya itu ada peluang dalam e-commerce. Di sisi lain, e-commerce juga membuka berbagai peluang bisnis yang menjanjikan. Yang pertama itu ada pasar yang lebih luas. Dengan internet, bisnis dapat menjangkau pelanggan di berbagai negara tanpa batasan geografis. Hal ini memungkinkan ekspansi bisnis dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan model bisnis tradisional. Dan yang kedua ada efisiensi operasional. Teknologi digital memungkinkan otomatisasi dalam berbagai aspek bisnis seperti manajemen inventories, pemrosesan pesanan, dan layanan pelanggan.
Hal ini meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Yang ketiga itu ada peningkatan pengalaman pelanggan. Dengan teknologi seperti kecerdasan buatan ataupun AI dan big data, bisnis dapat memberikan layanan yang lebih personal kepada pelanggan, seperti rekomendasi produk berdasarkan riwayat pembelian dan chatbot untuk layanan pelanggan otomatis. Dan yang keempat, itu ada peningkatan pengalaman pelanggan. Dengan teknologi seperti kecerdasan AI ataupun big data, maaf, saya ulangi tentang inovasi dalam sistem pembayaran. Keberadaan dompet digital, QR kode, dan cryptocurrency memberikan pilihan pembayaran yang lebih fleksibel dan nyaman bagi pelanggan, sehingga meningkatkan konversi penjualan. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Yogi. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Baiklah, adapun baiklah, terima kasih kepada Yogi yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya kita masuki ke kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia bisnis. Bisnis dan e-commerce menjadi bagian penting dalam perdagangan modern, di mana e-commerce di mana e-commerce lebih menitik beratkan pada aktivitas jual beli secara daring, sedangkan e-bisnis mencakup seluruh aspek operasional bisnis yang berbasis teknologi digital. Inovasi di dalam pembayaran seperti penggunaan kartu kredit digital, dompet elektronik, dan mata uang kripto memberikan kemudahan bagi konsumen untuk bertransaksi dengan cepat dan aman. Namun tantangan seperti perlindungan data, aturan hukum, serta membangun kepercayaan pelanggan tetap menjadi perhatian utama bagi pelaku usaha di ranah e-commerce. Meskipun demikian, e-commerce membuka peluang besar bagi bisnis untuk berkembang baik dalam proses jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, maupun menciptakan model bisnis baru yang lebih kreatif. Oleh karena itu, perusahaan yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan memahami kebutuhan pelanggan memiliki kesempatan lebih besar untuk bertahan dan sukses di era digital. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kalau ada yang salah, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.